berkali-kali maju tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar, tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya, Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru satu waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh Presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru satu, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri, dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar, dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso semua begitu? Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan satu batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda. Belanda ngirim ultimatum, kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Anda paham? Kita nggak bisa bandingkan Prabowo dengan yang lain. Prabowo ini legenda. Tahun-tahun 70-an, tahun 76 kalau nggak salah, 86, beliau itu udah jadi legenda karena membebaskan Sandra di Mapolda. Iya, betul. Terkenal itu. Sebagai Danjen Kopassus, dia udah dikagumi. Betul. Komandan dari pasukan khusus yang waktu itu dalam segala macam perlombaan Kopassus kita itu menjadi juara dunia, ditakuti di mana-mana. Kopassus kita itu adalah pasukan elit dunia lah, kira-kira gitu. Habis itu terjadi reformasi, beliau kena fitnah, beliau mundur, dan dia katakan dia mau dagang. Berdaganglah beliau, dimulai di Timur Tengah, di Asia Tengah, saya tahu betul di beberapa tempat itu menjadi pengusaha minyak, tambang dan sebagainya. Dia terjun. Habis itu ikut konvensi Partai Golkar 2004. 2004 itu Pak Prabowo sudah masuk survei sebagai calon presiden. Nomor 5 beliau. Nomor 1-nya Pak Wiranto, kemudian ada Pak Abu Rizal, Pak Akbar Tanjung, Pak Surya Paloh, yang terakhir Pak Prabowo. 2004. 2009 beliau jadi wakil Ibu Mega. Ya, sebelum 2004, Pak Hasim mengatakan 2006 sudah memikirkan makan siang gratis. Oh iya, itu dia revolusi putih. Iya, silakan. Dan dia terus saja memikirkan. Terus 2009 jadi Ibu Mega. 2014 Prabowo Hatta lawan Jokowi JK. Dan seterusnya Prabowo Sandi lawan Jokowi Maruf. Jadi tangganya itu jelas. 2006 mendirikan Partai Gerindra. Mendirikan Partai Gerindra. Kendaraannya dia buat, jadi disusun, koalisi dia lakukan. Tangga demi tangga itu dia lalui dengan baik. Partainya jadi partai terbesar sekarang dalam survei. Dan kalau dia punya mimpi jadi pemimpin negara, ya memang itu tangga yang dia buat. Sendiri. Makanya kalau kita nggak bisa membandingkan Pak Prabowo dengan yang lain, karena itu tadi. Terlalu jelas langkah-langkahnya itu. Sama kalau di dalam perusahaan aja lah. Abang kan lihat pada pegawai, dia pernah jadi office boy, sekarang kok di situ naik lagi, oh wajar dia naik. Ini ada orang, ya kan? Kita kaget gitu. Dari mana asalnya? Itu tentu jadi perbandingan, tetapi makanya saya katakan
Tidak bisa dibandingkan Pak Prabowo dengan yang lain. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Oh, dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Manjat tebing, iya kan, terjun, Kaki itu karena terjun, Pak. macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali, dilalah di kaki yang sama. Ya, Iya, ini banyak yang nggak tahu tuh, Pak. Kaki itu kenapa aja, Pak? Terjun, Pak. Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu satu latihan di Jerman ya, latihan hari, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing Iya, dalam rangka di daerah operasi. di daerah operasi, iya, Bapak jatuh dari tebing. Iya. Boleh ceritain dikit, Pak? Hah? Ceritain dikit boleh, Pak? Ya, itu risiko tentara. Ya, ini suatu tebing. Habis itu mungkin sudah sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya tidak kuat, ya saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama. Ada berapa kali kena di kaki? Terasanya baru udah ya sekarang ini. Waktu itu kan saya nggak merasakan. Tapi Bapak kalau misalnya kena di kaki yang sama dan sebagainya, Bapak sampai sekarang aja masih lari-larian, masih lompat-lompatan. Saya mengurangi lari, saya sekarang banyak berenangnya. Iya. Hanya yang repot itu kalau saya dengar Musik ya? musik, saya waduh, nggak lupa kaki sakit. Semangat soalnya, Pak. Semangat. Adrenalin naik. Ya. Ada satu cerita yang mungkin bapak-bapak tidak akan mungkin dengar dari orang lain. Pada tugas yang ketiga kali, mungkin Pak Prabowo ingat, saya tanya, karena bang, saya masuk sektor abang. Saya bilang begini berseloroh, Pak Dek Prabowo, waktu itu saya panggil adek, Dek Prabowo, ada apa lagi kamu capek-capek datang ke timur-timur ini? Kamu sudah mantunya Pak Harto. Kok masih mau capek-capek mengambil risiko tugas ke daerah operasi? Kamu hongkang-hongkang kaki saja di Jakarta, beres kok punya masa depan. Itu ungkapan saya. Apa jawaban seorang Prabowo? Bang, saya ingin berprestasi sendiri. Tidak akan pernah bapak-bapak dengar cerita ini. Hal-hal yang pada masa-masa tertentu. Dan orang bilang, ada lagi masih bilang, Pak, tapi kan Pak Prabowo itu kan mantunya presiden, Pak, jadi pasti hebat. Saya bilang, betul itu. Tidak ada yang menyangkal bahwa Pak Prabowo itu mantunya presiden. Jadi perlu kamu ingat, sebelum jadi mantu, dia sudah hebat. Karena hebat, maka diincar jadi mantu. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibie? Terlebih lagi tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak. Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih. Tidak, saya tidak mau dendam. Ya. Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya. Dan saya kira semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan. Ya. Masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah. Karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan A, B, C, D. Yang saya merasa tidak. Saya seperti tadi juga. Saya dihambut tidak merasa minta maaf. Benar-benar ini bulan suci Ramadan, demi Allah saya tidak pernah minta maaf. Karena saya tidak merasa bersalah. Saya datang sowan. Ya, jadi adik kita saya tidak ada dendam sama sekali. Saya tidak pernah merasa presiden macam apa Anda. Orang-orang yang saya hormati kok. Ya. Beliau sering mengatakan, Prabowo saya punya 2 anak, Ilham dan Tarik. Anda anak saya ketiga. Demikian dekatnya saya sama beliau. Tapi waktu itu kan Anda masih muda, 47 tahun dengan power yang luar biasa, kan bisa khilaf. Masih muda. Tidaklah, masa kepada orang yang kita hormati kita akan bentak seperti itu, Bung Andi. Itu namanya
kurang ajar ya. Ya. Ketika orang bertanya, Kang Deddy mau jadi apa? Jujur, tekad utama saya adalah ingin Pak Prabowo jadi presiden. Dari dulu. Sejak saya kuliah, saya sangat mencintai dia. Bergabungnya saya ke Gerindra, mudah-mudahan walaupun sedikit memberikan kontribusi bagi kemampuan daya dukung Partai Gerindra untuk kemenangan Pak Prabowo. Dan mimpi itu terwujud. Jadi ketika saya, Kang Deddy mau apa? Yang pertama, hari ini saya terpilih jadi anggota DPR RI. Dan bagi saya terpilih Pak Prabowo segalanya. Dan saya tidak memiliki ambisi untuk jadi apapun. Pak Prabowo jadi presiden adalah ambisi saya. Itu saja. Gak ada ambisi saya apapun. Kalau beliau nugasin, apapun akan saya lakukan. Andai kata misalnya saya terpilih jadi anggota DPR, kursinya buat yang lain aja, saya bersedia memberikan. Kalau Pak Prabowo minta. Karena itu adalah ketulusan saya buat beliau. Semoga Bapak sehat, mampu mewujudkan mimpi Bapak tentang Indonesia. Saya tidak berharap apapun terhadap jabatan. Bapak jadi presiden, bagi saya adalah kebanggaan dan kebahagiaan. Dan saya akan terus menjabat, tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat, sekemampuan saya. Ada anggaran, tidak ada anggaran, saya akan terus berbakti. Apa yang dapat saya, rezeki yang saya dapat, pasti bukan hanya buat diri saya, buat masyarakat dan buat pembangunan. Selama Bapak pencalon presiden, saya membangun kampung kecil untuk menjadi contoh bahwa ke depan saya punya mimpi tentang Jawa Barat dan Bapak akan mewujudkan mimpi tentang Indonesia.